Selamat datang kembali di Kutukan Nusantara, tempat berkumpulnya kisah-kisah mistis yang paling menyeramkan dari seluruh pelosok Indonesia. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang menjadi bukti bahwa terkadang yang paling menakutkan bukanlah makhluk gaib, melainkan hati manusia yang dipenuhi kebencian dan dendam. Silakan simak kisah berikut. Mana anaknya Bu Rina yang tinggal di ujung kampung itu? Ratna, ya? Anaknya memang baik sekali. Anak-anak seusianya banyak yang suka sama dia. Orang-orang kampung juga sayang. Sopan, ramah, kalau ketemu orang tua selalu menundukkan kepala dan mengucapkan salam. Jarang ada anak muda sekarang yang masih punya tata krama seperti itu. Bu Rina memang berhasil mendidik anaknya. Kasihan juga sebenarnya. Orang tuanya baru saja bercerai ketika Ratna sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sejak kejadian itu, anaknya berubah aneh. Perubahan itu bermula pada suatu pagi. Biasanya Ratna selalu bangun pukul 5:30. Ia akan mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah tepat waktu. Namun pagi itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih, pintu kamar Ratna masih tertutup rapat. Bu Rina berdiri di depan pintu. Ratna. Tidak ada jawaban. Awalnya ia mengira putrinya kelelahan karena belajar sampai larut malam. Karena kasihan, ia membiarkan Ratna tidur sedikit lebih lama. Tetapi ketika waktu menunjukkan pukul 6:30, Ratna masih belum keluar. Bu Rina kembali mengetuk pintu. Ratna, bangun nak, tetap tidak ada jawaban. 10 menit berlalu. Ketukan berubah menjadi gedoran. Ratna, sunyi. Pintu tetap terkunci dari dalam. Jantung Bu Rina mulai berdebar tidak tenang. Ia takut terjadi sesuatu pada putrinya. Dengan panik ia berlari ke rumah tetangga meminta bantuan. Pak Darto dan istrinya segera datang. Mereka ikut memanggil dari luar. Ratna, buka pintunya. Ratna, jawab. Tetap tidak ada suara. Situasi mulai kacau. Bu Rina hampir menangis. Ya Allah, Ratna, jangan bikin ibu takut. Karena tidak ada pilihan lain, Pak Darto akhirnya mendobrak pintu. Brak, pintu terbuka. Bu Rina langsung berlari masuk. Namun pemandangan di dalam membuat semua orang tercengang. Ratna sedang tidur pulas di atas ranjang. Bahkan terdengar suara dengkurannya. Bu Rina yang semula panik langsung merasa kesal sekaligus lega. Ratna, bangun. Ia mengguncang tubuh putrinya. Tidak ada reaksi. Diguncang lebih keras. Tetap tidak bangun. Ratna hanya berbaring diam dengan mata terpejam. Pak Darto yang melihat itu sampai berkelakar. Coba siram saja mukanya. Saya sering lihat di film begitu. Bu Rina tidak berpikir panjang. Ia mengambil segelas air di meja samping ranjang lalu menyiramkannya ke wajah Ratna. Buyur. Ratna langsung tersentak bangun. Matanya membelalak. Air mengalir dari rambut dan wajahnya hingga membasahi baju. Ia menatap sekeliling dengan bingung. Loh, masih pagi kan? Kemudian wajahnya berubah heran. Kenapa rumah kita ramai sekali, Bu? Pertanyaan itu membuat semua orang saling berpandangan. Bu Rina mengernyit. Ramai apa? Di sini cuma ibu sama Pak Darto dan Bu Darto. Ratna memandang sekeliling lagi. Ekspresinya terlihat benar-benar bingung. Namun tak seorang pun memperhatikan kalimat itu lebih jauh. Mereka menganggap Ratna masih mengantuk. Tidak ada yang menyadari bahwa ucapan tersebut menyimpan makna yang jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Sejak hari itu, sifat Ratna berubah drastis. Sepulang sekolah, ia langsung masuk kamar, tidak lagi menyapa ibunya. Tidak lagi membantu pekerjaan rumah. Tidak lagi bermain dengan teman-temannya. Padahal sebelumnya Ratna sangat akrab dengan Bima dan Sari yang rumahnya berada tepat di seberang jalan. Beberapa hari berturut-turut, kedua temannya tidak pernah melihat Ratna keluar rumah. Akhirnya Bima datang berkunjung. Ia berdiri di depan pagar sambil mengintip ke dalam. Belum sempat memanggil, Ratna muncul dari dalam rumah. Namun yang terjadi berikutnya membuat Bima terpaku. Apa maumu datang ke sini? Suara Ratna terdengar kasar. Aku cuma mau ngajak kamu main. Siapa yang suruh kamu datang? Mending pulang sana. Aku nggak suka lihat muka kamu. Kotor, jelek, menyebalkan. Bima langsung terdiam. Ratna memakinya tanpa alasan. Tatapannya penuh kebencian. Seolah-olah Bima adalah musuh besarnya. Anak laki-laki itu pulang sambil menahan tangis. Sesampainya di rumah, ia mengadu kepada ibunya. Ibunya sama sekali tidak percaya. Ratna nggak mungkin begitu. Dia anak baik. Tapi benar Bu, dia marahin aku dan ngomong kasar, karena merasa ada yang tidak beres.
Ibu Bima akhirnya mendatangi Burina. Di sana Bima juga menceritakan bahwa di sekolah Ratna mulai menjauhi semua orang. Ia tidak mau berteman. Siapapun yang mendekat akan dimarahi. Bahkan beberapa kali hampir berkelahi. Ibu Bima mencoba menenangkan Burina. Mungkin dia masih terpukul karena perceraian orang tuanya. Anak seusia itu sensitif sekali. Tolong lebih diperhatikan. Burina hanya mengangguk. Namun di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Karena ketika proses perceraian berlangsung, Ratna justru merupakan orang yang paling mendukung keputusan itu. Ratna sudah lama lelah melihat kedua orang tuanya terus bertengkar. Mustahil perubahan ini hanya disebabkan oleh perceraian. Dan sejak saat itulah, Burina mulai memperhatikan putrinya dengan lebih serius. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa seperti sedang tinggal bersama orang asing yang mengenakan wajah anaknya sendiri. Hari demi hari, perubahan pada diri Ratna semakin jelas terlihat. Burina mulai merasa takut. Bukan takut kepada sesuatu yang tidak terlihat, melainkan takut karena ia perlahan tidak lagi mengenali putrinya sendiri. Hal-hal kecil yang dulu biasa dilakukan Ratna kini seolah hilang begitu saja. Dulu, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Ratna selalu membantu menyapu halaman. Kalau ibunya sedang mencuci piring, ia akan ikut membantu mengeringkan. Kalau jemuran belum diangkat saat hujan turun, Ratna pasti yang pertama berlari keluar. Sekarang semuanya berbeda, Ratna tidak mau menyentuh pekerjaan rumah sedikit pun. Ketika disuruh membantu, ia hanya mendecak kesal. Kadang bahkan memutar mata dengan sinis. Sikap yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah kebiasaan makannya. Masakan Burina selama bertahun-tahun selalu menjadi favorit Ratna. Tetapi kini setiap kali makan, gadis itu selalu mengeluh. Hari ini lauknya terlalu asin. Besok terlalu hambar, lusa terlalu berminyak. Lain hari terlalu amis, tidak ada satupun makanan yang dianggapnya enak. Bahkan beberapa kali saat duduk di meja makan, Ratna tiba-tiba menutup hidung dengan tangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik luar biasa. Bau apa ini? Burina yang sedang makan langsung menoleh. Bau apa? Makanan ini. Ratna menunjuk sayur lodeh dan ikan goreng di atas meja. Bau busuk sekali. Bikin mual. Selesai berkata begitu, ia langsung berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar suara muntah. Burina kesal bukan main. Itu makanan yang sama yang kamu makan sejak kecil. Kenapa sekarang jadi busuk? Namun Ratna tidak menjawab. Ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Burina hanya bisa menghela napas. Tetapi beberapa hari kemudian, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Meski Ratna hampir tidak pernah makan, tubuhnya justru terlihat lebih berisi. Pipinya tidak cekung. Badannya tidak kurus. Bahkan tampak lebih segar daripada sebelumnya. Padahal setiap hari ia hanya menyentuh makanan beberapa suap. Saat itu Burina belum terlalu memikirkannya. Ia menganggap mungkin dirinya terlalu banyak khawatir. Namun kemudian terjadi sesuatu yang membuat semua kecurigaannya berubah menjadi ketakutan. Malam itu sekitar pukul 11, Burina sudah tertidur. Tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Krek, 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 seperti suara seseorang mengaduk-aduk sesuatu. Awalnya ia mengira tikus sedang mencari makan. Ia lalu teringat bahwa tadi lupa menutup ember sisa makanan untuk ternak. Dengan setengah mengantuk ia turun ke dapur. Begitu lampu dinyalakan, Burina langsung membeku. Ratna sedang jongkok di sudut dapur, membelakangi pintu. Kepalanya tertunduk, tubuhnya diam. Ratna? Tidak ada jawaban. Burina melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin jelas apa yang sedang dilakukan putrinya. Dan pemandangan itu hampir membuatnya muntah. Ratna sedang memasukkan tangannya ke dalam ember berisi sisa makanan basi yang biasanya diberikan kepada babi milik tetangga. Nasi yang sudah berhari-hari. Sayur busuk, tulang ikan. Kuah basi. Semua bercampur menjadi satu. Bau asam menyengat memenuhi dapur. Namun Ratna justru memakannya dengan lahap. Tangannya meraup makanan busuk itu lalu memasukkannya ke mulut. Ia mengunyah dengan nikmat. Sisa makanan menempel di pipi, rambut, dan bajunya. Bahkan beberapa belatung kecil terlihat bergerak di antara sisa makanan tersebut. Ya Allah, Burina menjerit. Ratna tetap makan. Seolah tidak mendengar apapun, Burina langsung menarik tubuh putrinya menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran dan mengguyur kepala Ratna dengan air. Apa yang kamu makan? Ratna malah tersenyum. Enak Bu, enak sekali. Makanan ternak yang pernah aku makan. Suaranya terdengar aneh. Lembut, tetapi dingin. Burina merinding.
Ratna terus menjilat bibirnya seperti orang yang masih menginginkan lebih banyak makanan. Beberapa helai mie basi menempel di ujung mulutnya. Ia mengambilnya lalu memakan kembali dengan wajah puas. Bu Rina tidak tahan melihatnya. Ia mencoba membuat Ratna muntah. Tangannya dimasukkan ke mulut putrinya untuk memancing refleks muntah. Namun yang terjadi berikutnya membuatnya berteriak kesakitan. Krak! Ratna menggigit jari ibunya. Kuat sekali. Sangat kuat. Seolah ingin memutuskan jari itu. Aduh! Bu Rina berteriak sambil berusaha menarik tangannya. Ratna tetap menggigit. Matanya menatap lurus ke depan, kosong. Tidak berkedip, tidak seperti manusia. Ratna, lepaskan. Baru setelah Bu Rina berteriak keras, Ratna perlahan membuka mulutnya. Kemudian ia berdiri. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa meminta maaf. Tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia berjalan kembali ke kamar. Masuk, lalu mengunci pintu. Klik, Bu Rina berdiri sendirian di kamar mandi. Tubuhnya gemetar, jari tangannya berdarah. Pikirannya kacau. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun satu hal mulai tumbuh di dalam hatinya. Sebuah ketakutan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ratna bukan hanya berubah sifat. Ada sesuatu yang sedang terjadi pada putrinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan harinya Bu Rina memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin berbicara serius dengan Ratna. Menjelang maghrib, ia duduk menunggu di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Akhirnya Ratna pulang. Begitu melihat putrinya masuk halaman, Bu Rina langsung menyadari sesuatu. Kulit Ratna tampak semakin pucat. Bibirnya kehitaman. Matanya sayu. Wajahnya terlihat seperti orang yang tidak pernah tidur. Atau mungkin, seperti orang yang perlahan kehilangan jiwanya. Ratna, sini sebentar. Ratna tidak menanggapi. Ia terus berjalan menuju kamar. Ratna tetap tidak berhenti. Kesabaran Bu Rina habis. Ia menarik lengan putrinya. Namun tiba-tiba tubuh Ratna terjatuh ke belakang. Bruk. Matanya terpejam. Tubuhnya dingin seperti es. Bibirnya bergerak-gerak, seolah sedang mengucapkan sesuatu. Kemudian ia pingsan. Bu Rina panik. Ia segera mengangkat Ratna ke tempat tidur. Saat memeriksa kondisinya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di seluruh tubuh Ratna muncul garis-garis merah tipis. Mirip urat darah. Tetapi bergerak. Ya, bergerak. Garis-garis itu muncul dari bawah kulit. Merambat, menghilang, lalu muncul lagi di tempat lain. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam tubuh putrinya. Kuku Ratna juga berubah kehitaman. Sementara di telapak tangannya muncul bintik-bintik hijau kebiruan. Bu Rina mencoba menggosoknya dengan kain basah. Tetapi noda itu tidak hilang. Karena memang bukan noda. Melainkan sesuatu yang muncul dari dalam kulit. Yang lebih menyeramkan lagi, bibir Ratna terus bergerak. Seolah sedang mengucapkan doa, atau mantra. Bu Rina mendekatkan telinga. Namun ia tidak bisa memahami satu kata pun. Bahasa yang diucapkan Ratna terdengar asing. Sangat asing. Setelah diberi obat penurun panas dan bubur hangat, kondisi Ratna sedikit membaik menjelang malam. Ketika sadar, Bu Rina mencoba bertanya, "Hari ini kamu pergi kemana? Kenapa baju dan kakimu penuh tanah?" Ratna tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan menghadap dinding. "Aku kapek." Lalu menutup mata. Bu Rina semakin curiga, karena saat itu ia baru menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ratna ternyata sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Padahal setiap pagi ia selalu keluar rumah dengan seragam lengkap. Malam itu, setelah Ratna tertidur, Bu Rina tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Jika Ratna tidak masuk sekolah selama 2 hari terakhir, lalu kemana sebenarnya ia pergi setiap pagi? Kenapa ia tetap mengenakan seragam dan berpura-pura berangkat belajar seperti biasa? Dan yang paling membuat Bu Rina ketakutan, mengapa perubahan-perubahan aneh itu semakin hari semakin parah? Ia merasa harus mencari tahu sendiri. Keesokan paginya, sebelum azan subuh selesai berkumandang, Bu Rina sudah bangun. Ia sengaja berpura-pura menjalani pagi seperti biasa. Memasak sarapan, menyapu teras, menyiapkan bekal. Tidak menunjukkan sedikit pun kecurigaan kepada putrinya. Sekitar pukul 6:15, Ratna keluar dari kamar. Wajahnya tetap pucat, tatapannya kosong, namun kali ini ia tampak jauh lebih tenang. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan seragam sekolah, mengambil tas, lalu berjalan keluar rumah.
Bu Rina menunggu beberapa menit. Setelah yakin Ratna tidak menyadarinya, ia segera mengambil sepeda motor dan mengikuti dari kejauhan. Jarak rumah mereka ke SMA negeri di kecamatan sebenarnya tidak terlalu jauh. Biasanya Ratna hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai. Karena itu Bu Rina semakin heran ketika melihat putrinya justru mengambil jalan yang berbeda. Ratna melewati jalan menuju sekolah. Terus melaju. Keluar dari area permukiman, masuk ke jalan kecil yang menuju pinggiran kota. Jantung Bu Rina mulai berdebar. Ia tetap mengikuti dari jauh. Beberapa kilometer kemudian, Ratna berhenti di bawah sebuah jembatan tua yang melintasi Sungai Bengawan. Ia memarkir sepeda listriknya di dekat semak-semak, lalu berjalan turun ke tepian sungai. Bu Rina segera mematikan mesin motornya dan bersembunyi di balik pepohonan. Apa yang ia lihat setelah itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ratna berdiri di tepi sungai. Lalu mulai tertawa sendiri. Tawa yang aneh, pelan, namun terdengar sangat gembira. Ia berjalan mondar-mandir di atas pasir basah. Sesekali menunduk seperti sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian ia tertawa lagi. Kadang mengangguk, kadang menggeleng, seolah sedang bercakap-cakap, padahal di sana tidak ada siapapun. Tidak ada nelayan, tidak ada anak-anak, tidak ada pejalan kaki. Hanya Ratna seorang diri. Bu Rina mencoba mendengarkan dari kejauhan. Namun ia tidak dapat menangkap kata-katanya. Yang jelas, Ratna sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Setelah itu gadis itu tiba-tiba duduk di pasir, lalu berguling-guling sambil tertawa, seperti anak kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya. Pemandangan itu membuat Bu Rina merasa ngeri, karena ia tahu betul satu fakta. Ratna sangat takut air. Ketika berusia 9 tahun, ia pernah hampir tenggelam saat bermain di sungai. Sejak saat itu ia selalu menjauhi sungai, danau, bahkan kolam renang. Tetapi sekarang, ia justru datang ke tepian sungai sendirian. Bermain di sana selama berjam-jam, tanpa rasa takut sedikit pun. Saat itulah sebuah pikiran mengerikan muncul dalam benak Bu Rina. Pikiran yang selama ini selalu ia tolak, bagaimana jika yang sedang kulihat ini bukan Ratna? Bu Rina diam-diam pulang sebelum Ratna menyadari dirinya diikuti. Sepanjang perjalanan pulang, tubuhnya terasa dingin. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan semua yang dilihatnya kepada ibunya sendiri, yaitu Nenek Sulastri. Nenek Sulastri tinggal di sebuah desa sekitar 50 km dari kota mereka. Perempuan tua itu dikenal sebagai sosok yang sangat percaya pada hal-hal gaib, namun bukan karena tahayul semata. Selama puluhan tahun hidup di desa, ia telah menyaksikan banyak kejadian yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Ketika mendengar cerita Bu Rina, wajah Nenek Sulastri langsung berubah pucat. Jangan tunggu lebih lama lagi. Kamu harus bawa Ratna ke desa sekarang juga. Cari orang pintar. Bu Rina terdiam. Memangnya separah itu, Bu? Nenek Sulastri mengangguk perlahan. Kalau yang kamu ceritakan benar, anakmu bukan cuma sakit, ada yang sedang menempel padanya. Kuat sekali. Nenek Sulastri kemudian menyuruh Bu Rina melakukan beberapa hal. Pertama, Ratna harus dibawa ke desa pada pagi hari. Tidak boleh malam. Tidak boleh menjelang maghrib. Kedua, Ratna tidak boleh diberitahu tujuan sebenarnya. Ia harus diajak pulang kampung dengan alasan biasa. Ketiga, jika di tengah jalan Ratna tiba-tiba marah atau meminta turun dari kendaraan, jangan pernah menuruti. Apapun yang terjadi, Bu Rina mulai semakin takut. Namun demi keselamatan putrinya, ia menyanggupi semuanya. Keesokan harinya mereka berangkat. Ratna tampak tidak curiga, ia mengira hanya diajak mengunjungi neneknya. Perjalanan menuju desa memakan waktu hampir 1,5 jam. Matahari sudah berada tepat di atas kepala ketika mereka tiba. Nenek Sulastri ternyata sudah menunggu sejak pagi. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengajak Bu Rina dan Ratna menuju rumah seseorang yang berada di ujung persawahan. Rumah itu berdiri sendirian, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan kebun bambu. Suasananya sepi. Terlalu sepi. Pemilik rumah tersebut adalah seorang perempuan tua bernama Makwarti. Di daerah itu, banyak orang mengenalnya sebagai orang pintar yang sering membantu menangani gangguan gaib. Begitu melihat Ratna memasuki halaman rumahnya, Makwarti langsung terkejut. Perempuan tua itu mundur 1 langkah. Wajahnya berubah serius. Ya Allah, Bu Rina dan Nenek Sulastri saling berpandangan. Makwarti terus menatap Ratna. Kemudian berkata pelan, siapa yang tega melakukan ini? Jantung Bu Rina langsung berdegup keras. Ada apa, Mak? Makwarti tidak langsung menjawab, matanya masih terpaku pada Ratna. Beberapa detik kemudian ia menarik napas panjang.
Anak ini bukan sekadar diganggu. Dia sedang menjadi sasaran kiriman yang sangat berat. Kalimat itu membuat kaki Burina hampir lemas. Apa maksudnya, Mak? Makwarti menatapnya dalam-dalam. Seharusnya yang menjadi target bukan anakmu. Target sebenarnya adalah kamu. Tetapi karena anakmu memiliki hubungan darah yang sangat dekat denganmu, semua kiriman itu beralih kepadanya. Air mata Burina langsung mengalir. Siapa yang tega melakukan hal seperti itu kepada kami? Makwarti menggeleng perlahan. Belum saatnya mencari pelaku. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan anakmu dulu. Ia lalu menambahkan dengan nada berat, dan kita harus menunggu sampai malam. Karena yang menempel pada Ratna baru akan menunjukkan dirinya ketika waktunya tiba. Matahari perlahan mulai tenggelam di balik sawah. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, Ratna duduk sendirian di sudut rumah. Kepalanya menunduk, lalu sebuah senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang sama sekali bukan milik Ratna. Malam itu suasana di rumah Makwarti terasa berbeda. Angin yang sejak sore berembus pelan kini tiba-tiba berhenti sama sekali. Pepohonan bambu di belakang rumah yang biasanya berdesir kini diam membisu. Udara menjadi berat. Sesak. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Burina duduk di ruang tengah bersama Nenek Sulastri. Keduanya nyaris tidak berbicara. Sementara itu Ratna berada di kamar belakang. Sejak maghrib gadis itu hanya diam. Tidak makan. Tidak minum. Tidak mengeluh. Tidak pula tidur. Ia hanya duduk memandang dinding. Makwarti yang sejak tadi terlihat tenang mulai mempersiapkan berbagai keperluan. Di atas tikar bambu ia menata beberapa benda. Sebotol cairan putih keruh. Beberapa lembar daun kering. Sebungkus kecil berisi bubuk berwarna keabu-abuan. Dan sebuah tas kain panjang yang tampaknya sudah sangat tua. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba dari arah kamar belakang terdengar suara. Awalnya pelan. Seperti seseorang sedang tertawa kecil. Hehehe. Burina langsung menoleh. Suara itu berasal dari kamar Ratna. Lalu tawa tersebut berubah semakin keras. Hehehe. Kemudian disusul kalimat yang membuat darah semua orang serasa membeku. Sebentar lagi. Sebentar lagi darahnya habis. Sebentar lagi mati. Hahaha. Suara itu jelas keluar dari mulut Ratna. Namun nadanya sama sekali bukan suara anak gadis berusia 18 tahun. Terdengar serak, dalam, dan seperti berasal dari beberapa orang sekaligus. Burina refleks berdiri, tetapi Makwarti mengangkat tangan memberi isyarat agar ia tetap diam. Jangan mendekat. Kita tunggu. Tak lama kemudian suara tawa itu semakin keras. Bercampur dengan suara gumaman yang tidak jelas. Seakan ada banyak orang sedang berbicara bersamaan. Makwarti perlahan bangkit. Ia mengambil botol kecil berisi cairan putih tadi. Kemudian mengoleskannya ke kedua telapak tangannya. Aroma rempah-rempah langsung memenuhi ruangan. Baunya sangat khas, mirip campuran cendana, akar wangi, dan beberapa tanaman hutan yang tidak dikenali Burina. Setelah itu Makwarti berjalan menuju kamar. Ratna sedang duduk di atas ranjang. Kepalanya tertunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. Makwarti berdiri di hadapannya, lalu tanpa peringatan menepuk bagian atas kepala Ratna dengan telapak tangannya. Plak. Tubuh Ratna langsung tersentak keras. Plak, tepukan kedua. Tubuh gadis itu kembali bergetar. Plak, tepukan ketiga. Kali ini Ratna menjerit. Namun jeritan itu terdengar sangat tidak manusiawi. Ahahe. Bersamaan dengan itu, urat-urat merah yang pernah dilihat Burina kembali muncul. Bedanya kali ini jauh lebih banyak. Garis-garis merah itu menjalar dari dahi Ratna ke leher. Turun ke lengan. Menyebar ke seluruh tubuh. Seolah ada ribuan cacing merah bergerak di bawah kulitnya. Burina menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Perlahan kepala Ratna terangkat. Namun yang menatap Makwarti bukanlah putrinya. Matanya terbuka lebar, pupilnya nyaris tidak terlihat. Wajahnya berubah penuh kebencian. Kemudian ia menyeringai. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu terdengarlah suara itu. Kau berani mengganggu kami? Suara laki-laki. Lalu langsung disusul suara lain. Kami akan membunuhmu. Suara perempuan tua. Kemudian suara lainnya lagi. Kami diperintah ke sini. Semua suara itu keluar dari mulut Ratna. Saling bertumpuk, seperti banyak orang berbicara melalui satu tubuh. Burina hampir pingsan melihatnya. Namun Makwarti tetap tenang. Ia menatap lurus ke arah Ratna. Kalian siapa? Katakan yang sebenarnya. Ratna tertawa keras. Kami tidak akan bilang. Kami akan menghabisinya, anak ini akan mati, dan perempuan itu juga akan mati.
Makwarti mendengus. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ia membuka tas kain tua yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa batang jarum panjang. Mirip jarum akupunktur. Namun warnanya kehitaman. Makwarti mengambil satu batang, lalu mengusapnya dengan bubuk dari kantong kecil tadi. Kemudian ia menusukkan jarum itu ke bagian ubun-ubun Ratna. Cek, tubuh Ratna langsung melenting. Ranjang sampai berguncang. Jeritannya memekakan telinga. Makwarti menusukkan jarum kedua, lalu ketiga. Setiap kali jarum masuk, tubuh Ratna bergetar hebat. Seolah sedang tersengat listrik. Bu Rina menangis ketakutan. Namun Makwarti sama sekali tidak berhenti. Ketika ia hendak mengambil jarum keempat, Ratna tiba-tiba menjerit, "Tunggu. Jangan, sakit, sakit, kami akan bicara." Makwarti menghentikan tangannya. "Katakan, siapa yang mengirim kalian?" Ratna terengah-engah. Wajahnya berubah pucat, kemudian suara yang keluar dari mulutnya terdengar berbeda. Lebih lemah, lebih takut. "Kami hanya disuruh, kami tidak mengenal perempuan ini. Kami diperintah oleh guru kami." Seorang lelaki dan seorang perempuan datang menemuinya. Bu Rina langsung menahan napas. Makwarti tetap bertanya, "Siapa mereka?" Ratna memejamkan mata. Lalu perlahan menjawab. Lelaki itu memiliki tahi lalat besar di atas alis kirinya. Dan tangan kirinya mempunyai 6 jari. "Kami tidak tahu nama mereka, tapi mereka meminta agar perempuan bernama Rina celaka. Namun perempuan itu dijaga oleh leluhur yang kuat. Kami tidak bisa mendekatinya. Karena itu kami diperintahkan mengikuti anaknya." Ruangan langsung hening. Bu Rina merasa tubuhnya dingin. Sementara Makwarti mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang sangat dekat dengan Bu Rina telah mengirim malapetaka kepada keluarganya. Dan orang itu mengenalnya dengan sangat baik. Setelah pengakuan itu keluar, suasana di dalam kamar menjadi sangat sunyi. Hanya suara napas Ratna yang terdengar tersengal-sengal. Makwarti memejamkan mata beberapa saat. Ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Sementara Bu Rina masih berusaha mencerna semua yang baru saja didengarnya. Seseorang telah sengaja mencari orang berilmu hitam. Seseorang telah meminta agar dirinya celaka. Dan karena berbagai perlindungan gaib yang menyertainya, seluruh kiriman itu justru beralih kepada Ratna, anak kandungnya sendiri. Bu Rina tidak kuasa menahan air mata. "Apa anak saya bisa sembuh, Mak?" Makwarti tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap tertuju kepada Ratna. Atau lebih tepatnya kepada makhluk-makhluk yang sedang berbicara melalui tubuh gadis itu. "Kalian ada berapa?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu suara serak itu kembali terdengar. 5. 5 yang masuk ke tubuhnya. Yang lain masih menunggu. Mendengar itu, wajah Makwarti langsung berubah serius. "Kalau begitu kalian harus keluar sekarang juga." "Kami tidak bisa." "Bisa. Kalau kami keluar, guru kami akan menghukum kami." Makwarti menghela napas panjang. Lalu berkata dengan suara tenang. "Kalian sudah mati. Kalian diperalat oleh manusia yang masih hidup. Terus membantu kejahatan tidak akan membuat kalian tenang. Kalau kalian mau tinggal di sini, aku akan membacakan doa dan membantu kalian menemukan jalan pulang." Ukapan itu membuat suasana mendadak berubah. Untuk pertama kalinya, suara-suara dari mulut Ratna terdengar ragu. Seolah makhluk-makhluk itu sedang saling berdiskusi. Beberapa menit berlalu. Kemudian terdengar jawaban lirih. "Benarkah?" "Benar. Kau tidak akan menyakiti kami. Aku hanya ingin menyelamatkan anak ini." Ruangan kembali hening. Lalu perlahan Ratna mengangguk. Gerakannya kaku. Tidak alami. Tetapi jelas. "Kami akan keluar." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, tubuh Ratna mendadak menegang. Matanya membelalak. Lehernya melengkung ke belakang. Kemudian, "Huuaa." Ia memuntahkan sesuatu. Cairan hitam pekat menyembur keluar dari mulutnya. Baunya sangat busuk. Jauh lebih busuk daripada bangkai yang membusuk di bawah terik matahari. Bu Rina spontan menutup hidung. Nenek Sulastri bahkan harus berpaling karena hampir muntah. Namun yang paling mengerikan bukanlah cairan hitam itu. Di dalamnya terdapat benda-benda yang bergerak. Belatung. Puluhan belatung putih menggeliat di antara cairan hitam tersebut. Sebagian masih hidup. Sebagian sudah mati. Bu Rina menjerit ketakutan. Ya Allah, Ratna terus muntah. Sekali. 2 kali. 3 kali. Sampai akhirnya tubuhnya lunglai, dan jatuh tak berdaya di atas ranjang. Makwarti segera mengambil sebuah botol kaca yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati ia mengumpulkan sebagian isi muntahan itu. Kemudian menutup rapat botol tersebut.
Wajahnya terlihat semakin serius. Benar, ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh anak ini secara gaib. Bu Rina menatapnya dengan mata membelalak. Maksudnya, Makwarti mengangkat botol itu. Ini bukan penyakit, ini bagian dari kiriman. Beberapa menit kemudian kondisi Ratna mulai tenang. Warna wajahnya yang selama berbulan-bulan pucat kini sedikit membaik. Napasnya juga mulai normal. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Makwarti memandang Bu Rina, masih ada satu hal lagi. Apa itu, Mak? Media utama yang dipakai untuk menghubungkan kiriman ini masih ada. Selama benda itu belum ditemukan dan dimusnahkan, orang yang mengirim santet bisa terus mengganggu anakmu. Mendengar itu, Bu Rina kembali cemas. Benda apa? Makwarti menatap ke arah luar rumah, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat jauh. Lalu ia berkata perlahan, di tanah rumahmu ada sesuatu yang ditanam. Sebuah jimat. Letaknya dekat pohon yang paling tua. Bu Rina terdiam. Jantungnya berdegup keras, karena di halaman rumahnya memang ada beberapa pohon buah. Dan salah satunya merupakan pohon mangga tua yang sudah berdiri lebih dari belasan tahun. Namun ia sama sekali tidak pernah menceritakan hal itu kepada Makwarti. Bagaimana Mak bisa tahu? Makwarti hanya tersenyum tipis. Nanti kita buktikan sendiri. Menjelang subuh, Ratna akhirnya tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara Bu Rina tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus memikirkan satu hal. Siapa lelaki bertahi lalat besar dan berjari 6 yang disebutkan makhluk-makhluk tadi? Kenapa deskripsi itu terasa sangat familiar? Kenapa hatinya mulai mengarah kepada satu orang yang selama ini tidak pernah ingin ia curigai? Malam itu berlalu dengan penuh kegelisahan. Dan ketika matahari terbit keesokan harinya, mereka akan menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada semua dugaan sebelumnya. Pagi berikutnya, setelah memastikan kondisi Ratna cukup stabil untuk ditinggal sementara, Bu Rina dan Makwarti berangkat menuju rumah mereka di kota. Ratna tetap berada di desa bersama Nenek Sulastri. Makwarti berulang kali mengingatkan agar gadis itu tidak keluar rumah sendirian sampai semuanya selesai. Perjalanan berlangsung hampir tanpa percakapan. Bu Rina masih memikirkan perkataan makhluk-makhluk yang merasuki anaknya semalam. Semakin dipikirkan, semakin jelas satu wajah muncul dalam benaknya. Namun ia terus menolak kemungkinan itu, karena jika dugaannya benar, maka pelakunya adalah orang yang pernah hidup bersamanya selama puluhan tahun. Orang yang pernah ia cintai. Ayah kandung Ratna sendiri. Mereka tiba di rumah menjelang siang. Begitu memasuki halaman, Makwarti langsung berjalan tanpa bertanya apapun. Ia tidak meminta ditunjukkan lokasi pohon. Tidak bertanya tata letak rumah. Tidak pula meminta penjelasan. Ia hanya berjalan lurus menuju halaman belakang. Bu Rina yang mengikuti di belakang mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Di halaman rumah terdapat 4 pohon mangga. Namun Makwarti tidak melihat ketiga pohon lainnya. Ia langsung berhenti di depan pohon mangga terbesar. Pohon yang sudah tumbuh sejak lebih dari 15 tahun lalu. Pohon yang bahkan tidak pernah disebutkan sebelumnya. Makwarti menempelkan telapak tangannya ke batang pohon. Lalu memejamkan mata. Beberapa saat kemudian ia membuka mata dan berkata, yang ini. Bu Rina menelan ludah. Mak yakin? Makwarti mengangguk. Di bawah sini. Dari tasnya, Makwarti mengeluarkan botol kecil berisi cairan putih yang sama seperti malam sebelumnya. Ia menuangkan seluruh isi botol ke akar pohon mangga. Cairan itu langsung meresap ke dalam tanah. Kemudian Makwarti menyuruh Bu Rina menunggu. Mereka menunggu hingga malam tiba. Menurut Makwarti, waktu terbaik untuk memutus hubungan jimat tersebut adalah mendekati tengah malam. Bu Rina tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengikuti semua petunjuk. Karena setelah melihat keadaan Ratna semalam, ia sudah tidak meragukan kemampuan perempuan tua itu. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Halaman belakang rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Makwarti berdiri di depan pohon mangga. Kemudian ia mulai berjalan mengelilinginya. 3 kali searah jarum jam, lalu 3 kali berlawanan arah. Mulutnya terus mengucapkan doa-doa yang tidak dapat dipahami Bu Rina. Setelah selesai, ia mengambil seekor kura-kura kecil dari sebuah kotak bambu. Bu Rina memandang dengan heran. Makwarti tidak menjelaskan apapun. Ia hanya meletakkan kura-kura itu di tanah. Begitu menyentuh tanah, hewan kecil tersebut langsung bergerak. Awalnya berjalan ke sana kemari tanpa arah. Namun beberapa saat kemudian ia berhenti. Diam. Makwarti mengangkatnya. Lalu meletakkannya di tempat lain. Kura-kura itu kembali bergerak. Berputar. Kemudian kembali ke titik yang sama, tepat di dekat salah satu akar pohon mangga. Makwarti mengulanginya beberapa kali.
Hasilnya tetap sama. Kura-kura itu selalu kembali ke lokasi tersebut. Akhirnya Makwarti menunjuk tanah di sana. Gali. Dengan tangan gemetar, Burina mengambil cangkul. Tanah di sekitar akar pohon ternyata cukup lunak. Beberapa menit kemudian terdengar bunyi keras. Tok. Cangkulnya mengenai sesuatu. Jantung Burina langsung berdebar. Ia berjongkok dan mulai menggali menggunakan tangan. Tak lama kemudian muncul sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu tua. Warnanya kehitaman. Sebagian permukaannya sudah lapuk, namun masih utuh. Burina merasa napasnya tercekat. Kotak itu benar-benar ada. Persis seperti yang dikatakan Makwarti. Dengan tangan gemetar ia menyerahkan kotak tersebut. Makwarti membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat secari kertas kuning tua yang dipenuhi tulisan dan simbol-simbol aneh. Selain itu ada beberapa helai rambut yang diikat benang merah, serta potongan kuku yang sudah menghitam. Melihat isi kotak itu, wajah Makwarti langsung mengeras. Ini dia. Media utama kirimannya. Burina merasakan seluruh tubuhnya dingin. Ia tidak pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Namun entah kenapa, hanya dengan memandangnya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang jahat bersembunyi di dalamnya. Makwarti mengambil 9 batang jarum hitam. Satu persatu ia menusukkannya ke kertas jimat tersebut. Begitu jarum terakhir menembus kertas, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang digunakan untuk penerangan mendadak bergoyang keras. Padahal tidak ada angin. Suasana sekitar menjadi sangat dingin. Kemudian Makwarti membakar jimat itu. Api langsung menyala besar, namun warna apinya tidak normal. Di bagian bawah berwarna hitam pekat, sedangkan bagian atas memancarkan warna ungu gelap. Burina belum pernah melihat api seperti itu sepanjang hidupnya. Asap yang muncul juga berwarna hitam legam, berputar-putar sebelum akhirnya menghilang ke udara malam. Makwarti terus membaca doa sampai seluruh jimat berubah menjadi abu. Barulah ia menghela napas panjang. Selesai. Hubungannya sudah terputus. Namun sebelum Burina sempat merasa lega, Makwarti menatapnya dengan serius. Sekarang tinggal mencari tahu siapa yang melakukan semua ini. Kalimat itu membuat dada Burina kembali terasa berat, karena jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya sudah mulai mengetahui jawabannya. Hanya saja ia belum berani mengakuinya. Dan tidak lama lagi, kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap sepenuhnya. Kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada santet dan kiriman gaib itu sendiri. Meskipun Makwarti mengatakan bahwa hubungan gaib antara pelaku dan Ratna telah diputus, Burina tetap tidak bisa merasa tenang. Selama perjalanan kembali ke desa, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Mengapa harus Ratna yang menjadi korban? Dan yang paling penting, apakah orang itu benar-benar seseorang yang sangat dekat dengannya? Sebulan kemudian, perubahan pada diri Ratna mulai terlihat jelas. Perlahan-lahan warna wajahnya kembali normal. Lingkaran hitam di bawah matanya menghilang. Nafsu makannya pulih. Ia tidak lagi mengurung diri di kamar. Tidak lagi berbicara sendiri. Tidak lagi menunjukkan kemarahan yang tidak beralasan. Gadis yang selama beberapa bulan terakhir terasa seperti orang asing kini perlahan kembali menjadi Ratna yang dikenal semua orang. Ratna sendiri tidak mengingat sebagian besar kejadian yang dialaminya. Ia hanya merasa seperti baru bangun dari mimpi yang sangat panjang dan sangat gelap. Kadang-kadang ia masih mengalami sakit kepala. Namun dibandingkan sebelumnya, kondisinya sudah jauh lebih baik. Burina akhirnya bisa bernapas lega. Akan tetapi, ada satu hal yang masih mengganjal. Identitas pelaku. Suatu sore, ketika Burina sedang membantu Makwarti merapikan halaman rumah, perempuan tua itu tiba-tiba berkata, "Kamu sebenarnya sudah tahu siapa orangnya." Burina terdiam. Makwarti melanjutkan, "Sejak awal kamu sudah curiga. Tapi kamu tidak mau mempercayainya." Burina menunduk, tangannya mulai gemetar. Karena apa yang dikatakan Makwarti memang benar. Sejak mendengar ciri-ciri lelaki yang disebutkan oleh makhluk-makhluk itu, satu nama terus muncul di dalam kepalanya. Nama yang selama ini selalu berusaha ia singkirkan. Beberapa tahun sebelumnya, Burina menikah dengan seorang pria bernama Pak Arman. Mereka telah hidup bersama hampir 30 tahun. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Mereka membangun segalanya dari nol. Membesarkan Ratna dengan penuh kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai retak. Pertengkaran menjadi semakin sering. Kesalahpahaman terus menumpuk. Sampai akhirnya rumah yang dulu hangat berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Meski demikian, Burina tetap berusaha mempertahankan keluarganya. Ia berharap semuanya bisa membaik. Sampai suatu hari, sebuah kenyataan pahit terungkap. Orang pertama yang mengetahui rahasia itu justru Ratna. Saat pulang dari sekolah,
ia secara tidak sengaja melihat ayahnya keluar dari sebuah rumah di daerah lain, bersama seorang perempuan yang jauh lebih muda. Mereka tidak hanya berbicara. Mereka saling berpelukan, saling menggenggam tangan. Sikap mereka jelas bukan hubungan biasa. Padahal beberapa hari sebelumnya Pak Arman mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Ratna yang terkejut kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya. Saat itulah ia mengetahui bahwa sebenarnya Bu Rina sudah lama mengetahui perselingkuhan tersebut. Bukan baru beberapa minggu, bukan beberapa bulan, melainkan lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun itu Bu Rina memilih diam demi menjaga keutuhan keluarga. Namun setelah semuanya terbongkar, ia tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan. Yang paling marah justru Ratna. Gadis itu merasa ayahnya telah menghancurkan keluarga mereka. Bahkan Ratnalah yang pertama kali menyarankan agar ibunya mengajukan perceraian. Karena menurutnya, mempertahankan hubungan yang penuh kebohongan hanya akan membuat semua orang semakin menderita. Perceraian akhirnya terjadi. Namun masalah tidak berhenti di sana. Justru semuanya menjadi jauh lebih buruk. Sebelum menikah, orang tua Bu Rina pernah memberikan sebidang tanah yang cukup luas sebagai hadiah untuk putrinya. Di atas tanah itulah rumah keluarga mereka dibangun. Seluruh dokumen kepemilikan berada atas nama Bu Rina. Secara hukum, tanah tersebut merupakan harta bawaan yang tidak termasuk harta bersama. Pak Arman mengetahui hal itu, tetapi ia tetap menuntut pembagian tanah setelah perceraian. Menurutnya, ia telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di sana. Karena itu ia merasa berhak mendapatkan sebagian. Bu Rina menolak karena secara hukum maupun kenyataan, tanah tersebut memang bukan milik bersama. Penolakan itu membuat Pak Arman marah besar. Selama berbulan-bulan ia mendatangi rumah. Membujuk, mengancam, meminta, memaksa. Bahkan menyebarkan berbagai cerita buruk tentang Bu Rina kepada tetangga. Ia berusaha membuat dirinya terlihat sebagai korban. Namun Bu Rina tetap tidak berubah pendirian. Akhirnya masalah itu dibawa ke pengadilan agama. Setelah melalui proses yang panjang, hakim memutuskan bahwa tanah tersebut sepenuhnya milik Bu Rina. Pak Arman tidak mendapatkan apapun. Bahkan ia harus menanggung sejumlah biaya perkara. Sejak saat itulah kebencian mulai tumbuh dalam dirinya. Kebencian yang perlahan berubah menjadi dendam. Dan dendam itulah yang akhirnya membawa malapetaka kepada anak kandungnya sendiri. Malam itu, setelah mendengar seluruh cerita dari Bu Rina, Makwarti hanya menghela napas panjang. Kadang-kadang manusia yang dipenuhi keserakahan bisa melakukan hal yang lebih kejam daripada makhluk gaib. Bu Rina tidak menjawab, karena jauh di dalam hatinya, ia mulai yakin. Orang yang telah mencoba menghancurkan hidupnya adalah mantan suaminya sendiri. Dan tidak lama lagi, sebuah fakta mengejutkan akan muncul untuk menguatkan keyakinan tersebut. Beberapa minggu setelah ritual pemutusan kiriman gaib itu selesai, kehidupan Bu Rina dan Ratna perlahan kembali normal. Ratna sudah kembali bersekolah. Ia kembali bercanda dengan teman-temannya. Kebiasaan-kebiasaan aneh yang dulu membuat semua orang ketakutan lenyap seolah tidak pernah terjadi. Tetapi bagi Bu Rina, luka batin yang ditinggalkan peristiwa tersebut masih belum sembuh. Karena meskipun Ratna telah selamat, satu pertanyaan masih terus menghantuinya. Apakah benar Pak Arman adalah dalang di balik semua itu? Jawaban atas pertanyaan tersebut datang tanpa diduga. Suatu hari, Bu Rina kembali berkunjung ke rumah Makwarti. Saat itu ia berniat mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan Ratna. Mereka berbincang cukup lama. Sampai akhirnya Makwarti mengatakan sesuatu yang membuat Bu Rina terdiam. Setelah ritual malam itu selesai, orang yang mengirim kiriman akan menerima akibatnya. Bu Rina mengangkat kepala. Maksud Makwarti menjawab dengan tenang. Orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain tidak pernah benar-benar lepas dari akibat perbuatannya. Terutama kalau niatnya sangat jahat. Apalagi jika korbannya tidak bersalah. Bu Rina teringat satu hal. Makhluk-makhluk yang keluar dari tubuh Ratna pernah mengatakan bahwa guru mereka diperintah oleh seorang pria dan seorang wanita. Artinya Pak Arman tidak sendirian. Ada orang lain yang ikut terlibat, dan Bu Rina sudah bisa menebak siapa perempuan itu. Perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan mantan suaminya. Beberapa bulan kemudian, kabar yang mengejutkan mulai terdengar. Awalnya Bu Rina mendapat cerita dari seorang kerabat jauh. Pak Arman mengalami kecelakaan. Menurut cerita yang beredar, kejadian itu terjadi ketika ia sedang mengendarai sepeda motor pada malam hari. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kecelakaannya terjadi. Namun sebuah benda tajam menghantam bagian wajahnya. Akibatnya, mata kirinya mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah menjalani beberapa kali operasi, dokter tetap tidak mampu menyelamatkan penglihatannya.
Pak Arman menjadi buta permanen pada mata kiri. Saat mendengar kabar itu, Bu Rina langsung teringat ucapan Makwarti. Orang yang mengirim kiriman akan menerima akibatnya. Namun ternyata itu belum berakhir. Beberapa waktu setelah kecelakaan tersebut, kehidupan Pak Arman mulai runtuh satu persatu. Ia yang dulu begitu membela perempuan selingkuhannya akhirnya menemukan kenyataan pahit. Perempuan itu ternyata juga memiliki hubungan dengan pria lain yang lebih muda. Hubungan tersebut bahkan sudah berlangsung cukup lama. Pak Arman yang selama ini mengira dirinya adalah satu-satunya lelaki dalam hidup perempuan itu, akhirnya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada apa yang pernah ia lakukan kepada Bu Rina. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil. Selama bertahun-tahun Pak Arman menganggap anak itu sebagai darah dagingnya sendiri. Ia menyayanginya, membelikan berbagai kebutuhan, menghabiskan banyak uang untuk membesarkannya. Namun setelah perselingkuhan itu terbongkar, berbagai pertengkaran terjadi. Masalah semakin membesar. Sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan yang membuktikan sesuatu yang menghancurkan hidup Pak Arman. Anak laki-laki itu bukan anak kandungnya. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Pria yang pernah menghancurkan keluarganya sendiri kini merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ketika mendengar semua kabar tersebut, Bu Rina hanya terdiam. Ia tidak merasa senang, tidak pula merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan. Karena semua itu sebenarnya bisa dihindari. Jika saja Pak Arman menerima keputusan perceraian dengan lapang dada, jika saja ia tidak membiarkan keserakahan dan dendam menguasai dirinya. Jika saja ia tidak mencoba mengambil jalan gelap untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, maka semua tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Suatu sore, Ratna yang sudah pulih sepenuhnya duduk bersama ibunya di teras rumah. Mereka memandangi halaman belakang. Di sana berdiri batang pohon mangga tua yang dulu menjadi tempat ditemukannya jimat kiriman. Anehnya, tidak lama setelah jimat itu dihancurkan, pohon tersebut mulai mengering. Daunnya satu persatu gugur. Batangnya menghitam. Dan akhirnya mati sepenuhnya. Seolah seluruh energi buruk yang terkandung di dalamnya ikut menghabiskan kehidupan pohon itu sendiri. Ratna memandang pohon tersebut cukup lama. Lucu ya, Bu? Apa? Pohon itu mati setelah semua masalah selesai. Bu Rina tersenyum tipis. Mungkin memang tugasnya sudah selesai. Ratna mengangguk pelan. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keduanya bisa menikmati sore dengan tenang. Tanpa ketakutan. Tanpa mimpi buruk, tanpa bayang-bayang kematian yang selama berbulan-bulan mengikuti mereka. Namun kisah ini masih menyisakan satu pelajaran penting yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bu Rina maupun Ratna. Pelajaran bahwa terkadang ancaman terbesar dalam hidup tidak datang dari dunia gaib, melainkan dari manusia yang membiarkan kebencian menguasai hatinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa yang hampir merenggut nyawa Ratna. Luka-luka batin memang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi waktu perlahan mengajarkan mereka cara untuk hidup berdampingan dengan kenangan tersebut. Ratna berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Gadis yang dulu sempat berada di ambang kehancuran itu kini tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ia diterima di sebuah universitas negeri di Surabaya dan mulai menata masa depannya. Sedangkan Bu Rina melanjutkan hidup dengan tenang di rumah yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Rumah yang pernah menjadi sasaran keserakahan seseorang. Rumah yang pernah menjadi pusat dari teror yang nyaris menghancurkan keluarganya. Sejak kejadian itu, Bu Rina tidak pernah lagi mencari tahu secara langsung tentang kehidupan mantan suaminya. Ia memilih menjaga jarak, bukan karena masih menyimpan kebencian, melainkan karena ia tidak lagi ingin terlibat dalam masalah yang telah lama berakhir. Namun kabar tentang Pak Arman sesekali tetap sampai ke telinganya melalui kerabat atau tetangga lama. Dan setiap kali mendengarnya, Bu Rina semakin yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Setelah kehilangan penglihatan pada mata kirinya, kehidupan Pak Arman terus mengalami kemunduran. Usaha yang dulu dijalankannya tidak lagi berkembang. Banyak rekan menjauh. Hubungannya dengan perempuan yang dahulu dipilihnya dibandingkan keluarga sendiri pun berakhir dengan penuh pertengkaran. Orang-orang yang dulu dianggap sebagai sumber kebahagiaan ternyata menjadi sumber penderitaan yang paling besar. Seolah hidup sedang memperlihatkan kepadanya akibat dari setiap keputusan yang pernah ia ambil. Suatu ketika, Nenek Sulastri pernah berkata kepada Bu Rina, balas dendam terbaik bukanlah membalas, melainkan hidup dengan baik setelah disakiti. Kalimat itu terus teringat dalam benak Bu Rina. Karena memang itulah yang terjadi. Ia tidak pernah mengutuk, tidak pernah membalas, tidak pernah berusaha mencelakai siapapun. Ia hanya berusaha melindungi anaknya dan melanjutkan hidup. Namun pada akhirnya,
Setiap orang tetap menerima hasil dari perbuatannya masing-masing. Ratna sendiri baru mengetahui sebagian besar kebenaran beberapa tahun setelah semuanya berlalu. Awalnya Bu Rina tidak ingin menceritakan apapun. Ia takut luka lama akan terbuka kembali. Namun ketika Ratna sudah cukup dewasa untuk memahami keadaan, Bu Rina akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang pernah mereka alami. Tentang hari-hari ketika Ratna berubah menjadi pribadi yang asing. Tentang malam-malam ketika ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Tentang jimat yang ditanam di bawah pohon mangga tua. Dan tentang orang yang diduga menjadi dalang di balik semuanya. Ratna mendengarkan dalam diam. Tidak menyela. Tidak bertanya. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang semua itu benar, aku kasihan pada ayah." Bu Rina terkejut mendengar jawaban itu. "Kasihan?" Ratna mengangguk. "Iya. Karena orang yang dipenuhi kebencian sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri." Bu Rina memandang putrinya cukup lama. Lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa Ratna benar-benar telah tumbuh dewasa. Beberapa bulan kemudian, Ratna dan Bu Rina kembali mengunjungi Makwarti di desa. Perempuan tua itu kini terlihat jauh lebih renta. Rambutnya semakin putih. Jalannya semakin lambat, namun senyumnya masih sama seperti dulu. Hangat dan menenangkan. Saat mereka berpamitan untuk pulang, Makwarti berkata, "Ingat satu hal. Ilmu hitam tidak pernah menjadi masalah terbesar. Yang paling berbahaya adalah hati manusia yang rela melakukan apa saja demi keinginan dan keserakahannya." Ratna mengangguk pelan. Bu Rina juga memahami maksud perkataan tersebut. Karena setelah semua yang mereka alami, mereka sadar bahwa makhluk gaib hanyalah alat. Yang sesungguhnya menentukan arah segala peristiwa adalah pilihan manusia itu sendiri. Pohon mangga tua di belakang rumah akhirnya ditebang beberapa tahun kemudian. Batangnya sudah lapuk dan tidak mungkin diselamatkan. Namun Bu Rina sengaja menyisakan sebagian kecil kayunya, bukan sebagai kenang-kenangan atas teror yang pernah terjadi, melainkan sebagai pengingat bahwa mereka pernah melewati masa yang sangat gelap dan berhasil bertahan. Di tempat bekas pohon itu berdiri, Ratna menanam bibit mangga baru. Pohon kecil itu tumbuh perlahan dari tahun ke tahun. Daunnya hijau, batangnya kuat. Dan setiap kali melihatnya, Bu Rina selalu teringat bahwa setelah masa paling kelam sekalipun, kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Demikianlah kisah jimat kiriman untuk keluarga sendiri dari kutukan Nusantara. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa terkadang makhluk yang paling menakutkan bukanlah mereka yang berasal dari dunia lain, melainkan manusia yang membiarkan iri hati, keserakahan, dan dendam menguasai nuraninya. Karena pada akhirnya, siapapun yang menanam keburukan akan menuai akibat dari keburukan itu sendiri.